sudah ada masuk satu pertanyaan dari peserta. Ya. Menurut Bapak, sebaiknya pemeriksaan BDNF sebaiknya dilakukan berapa lama selama kita melakukan treatment supaya dapat memotivasi dan semangat untuk keberhasilan terapi. Oke, baik. Ini pemeriksaan BDNF ini adalah uji serum, ya, uji serum. Dan untuk BDNF, tidak semua laboratorium atau patologi klinik di unit rumah sakit itu memiliki memiliki reagennya. Di samping itu, pemeriksaan BDNF itu relatif mahal kitnya. Jadi pemeriksaan ini kita bisa lakukan ketika kita selain memiliki kecukupan dana karena biayanya relatif mahal. Jadi ini indikator BDNF ini adalah indikator biomarker yang kita bisa mengukur secara exactly bagaimana perubahan atau restorasi yang terjadi di saraf. Tetapi untuk pasien kita, apakah kita anjurkan untuk melakukan pemeriksaan BDNF, maka itu menjadi persoalan lain. Persoalannya adalah biayanya sangat mahal, ya. Tidak semua tempat atau fasilitas rumah sakit memiliki regen atau zat yang dibutuhkan untuk pemeriksaan ini. Kecuali misalnya kalau kemarin sempat saya lihat di Mahidol University di Fakultas teknologinya, bioteknologinya atau di laboratoriumnya itu lengkap. Sebandingkan dengan yang ada di Makassar, untuk uji BDNF itu regennya tidak tersedia malah. Ya, dan pernah pada saat saya melakukan tesis atau tesis saja kan PNF. Kemudian oleh dokter atau pembimbing saya menyatakan bagaimana kalau ukur BDNF-nya. Kemudian saya tanya, kalau untuk satu kit BDNF itu harganya berapa? Harganya per kit itu 2 jutaan lebih. Jadi sangat berat sekali untuk. Jadi mungkin pemeriksaan BDNF kalau diaplikasikan ke pasien, kecuali kalau dalam rangka kalau dalam rangka penelitian atau edukasi atau yang terkait dengan pendidikan, riset, mungkin bisa dengan dana dari pemerintah. Tapi kalau dari pasien mungkin sangat berat karena itu sangat mahal. Itu mungkin yang bisa saya jawab, Mas Rafiq. Oke, Pak. Ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan, itu Ya. bagaimana implikasi klinis dalam praktek fisioterapi neurologi dalam kaitannya dengan evidence yang telah ada? Gimana? Mohon diulangi. Pak, bagaimana implikasi klinis dalam praktek fisioterapi neurologi dalam kaitannya dengan evidence base yang telah ada? Ya, baik. Kalau berdasarkan evidence base atau kalau kita mengacu pada level evidence base yang tertinggi, kalau dalam hal ini yang tertinggi adalah gold standarnya adalah meta-analisa atau review sistematis. Ya, secara review sistematis, ya, yang direkomendasikan atau implikasi klinisnya adalah latihan-latihan atau pendekatan yang kita lakukan pada pasien seyogianya mempertimbangkan aspek repetisinya itu harus cukup. Kemudian gerakan-gerakan yang kita desain itu seharusnya bersifat fungsional. Kemudian more praktik atau prakteknya harus lebih banyak. Jadi implikasinya kita kembali lagi pada prinsip-prinsip neuroplastisitas. Nah, di dalam prinsip-prinsip itu sudah jelas ada 10 prinsip yang harus kita pahami. Salah satunya adalah ya, kalau kita sering melakukan itu, gerakan itu, dan sifatnya gerakan yang kita terapkan itu sifatnya fungsional, maka outcome yang kita bisa peroleh itu akan maksimal. Dalam arti kata, kita tidak bisa istilahnya fanatik dengan satu metode tertentu. Ya, satu metode tertentu, misalnya teknik A atau teknik B, tetapi metode itu istilahnya belum tentu satu metode istilahnya one size fit all atau istilahnya satu ukuran bisa cocok untuk semua. Itu maksudnya. Dalam arti kata, kita harus melihat dulu pasiennya secara komprehensif, kemudian baru kita mencaplok atau memodifikasi beberapa teknik, tetapi teknik
teknik yang kita terapkan harus mengacu pada prinsip-prinsip neuroplastisitas. Salah satunya adalah gerakan yang kita ciptakan harus sifatnya fungsional, kemudian cukup dosis, kemudian more praktik. Kurang lebih seperti yang bisa saya jawab. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari peserta. Ya. Bagaimana proses neural plasticity terhadap penanganan post-stroke yang terjadi berulang kali? Oke, baik. Kalau misalnya terjadi stroke-nya berulang, itu harus kita analisa secara komprehensif atau secara menyeluruh. Mengapa bisa terjadi secara berulang-ulang stroke-nya? Ada beberapa penyebab. Ya, pertama, mungkin ya dari faktor risiko-risikonya dia tidak mampu kontrol. Misalnya, faktor risiko gula darah bisa istilahnya terjadi tidak terkontrol karena dia tidak mengatur pola makannya. Dia tidak teratur misalnya mengkonsumsi obatnya. Kemudian dia cenderung memakai misalnya makanan-makanan yang diawetkan, menggunakan atau mengkonsumsi makanan yang mengandung kadar glukosa yang tinggi, kemudian pola tidurnya berantakan, kemudian artinya di sini lifestyle-nya pasien itu yang harus kita analisa lebih jauh. Kalau misalnya lifestyle-nya itu masih berpotensi menimbulkan atau masih memiliki faktor rasio risiko yang tinggi, maka itu yang harus kita edukasi. Ya, apa saja aspek edukasinya? Edukasinya bagaimana perubahan gaya hidup, perubahan pola tidur, perubahan pola makan, peningkatan kualitas gerak, peningkatan aktivitas, kemudian reguler atau misalnya exercise dilakukan secara reguler, kemudian tetap menjaga kesehatan secara umum. Kalau itu bisa dilakukan, maka insya Allah ya proses recovery masih tetap berlangsung walaupun stroke-nya berulang-ulang. Ya, yang penting homeostasis itu kita ciptakan, atau lingkungan supaya neuroplastisitas itu muncul kita ciptakan dalam keadaan betul-betul istilahnya dalam keadaan stabil. Apa saja yang kita cek? Gaya hidupnya, pola makannya, kualitas tidurnya, kualitas pergerakannya, kemudian aktivitas fisiknya, latihannya apakah dilakukan secara reguler atau tidak. Ya, saya kira itu yang harus kita kemudian baru kita menerapkan pendekatan-pendekatan exercise, pendekatan-pendekatan yang sifatnya berbasis evidence based. Artinya di sini peningkatan kualitas gerak, peningkatan kualitas gelas, peningkatan kualitas exercise secara reguler, pengaturan atau pengubahan atau modifikasi gaya hidup yang sifatnya mengandung resiko untuk terjadi stroke, maka itu harus dirubah sedemikian rupa. Itu jawaban saya, Pak Ade Arofi. Baik, Pak. Ya. Ini pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara aktivasi hamstring dan soleus pada pasien hemiparese? Ya. Jadi sekali lagi kalau kita mengacu pada aspek fungsional, ya latihan-latihan yang sifatnya aspek fungsional, ya kita tidak begitu selanya membuat latihan itu per individual otot, ya. Tetapi misalnya hamstring atau soleus misalnya, bagaimana mengaktifasi dan sebagainya. Sekali lagi, bagaimana mengaktifasinya? Ya, dengan cara ya melakukan gerakan fungsional. Gerakan fungsional untuk hamstring dan soleus apa? Gerakan fungsionalnya misalnya berjalan, meloncat, kemudian berjinjit, kemudian melompat, kemudian naik turun tangga, dan lain sebagainya. Jadi, tidak ada kalau dalam pendekatan yang sifatnya atau basicnya fungsional, ya kita tidak terlalu fokus pada individu otot. Tetapi, bagaimana kita fokus pada gerakan, sekali lagi, kalau task spesifik, kita tidak fokus pada impairment-nya. Kita fokusnya pada fungsionalnya. Ya, dengan memperhatikan mungkin ada individu-individu otot yang spesifik yang bisa menghambat fungsional itu. Nah, kalau misalnya ada individu, misalnya hamstring bisa menghambat gerakan fungsional itu, maka bisa
kita latih secara individual. Tetapi sekali lagi, latihan yang direkomendasikan bukan secara individual, tetapi latihan yang direkomendasikan adalah latihan yang sifatnya fungsional. Kalau latihan fungsional berarti grup, kelompok, sinergis. Tidak bisa dengan satu individu otot. Atau istilahnya secara satu otot saja yang kita latih. Nggak seperti itu kalau dalam konsep bagaimana konsep task specific training. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Baik, Pak. Ya. Untuk penata-laksanaan deep breathing exercise itu apakah ada kontraindikasinya, Pak? Kalau breathing exercise, kalau kontraindikasi, sekali lagi kita perhatikan. Pertama, status parunya. Kalau status parunya misalnya ada masalah pada misalnya gangguan sputum, kemudian tidal volumenya misalnya, kemudian gangguan ekspirasi dan sebagainya, maka itu dulu yang kita atasi dulu dengan misalnya pendekatan-pendekatan yang sifatnya sesuai dengan masalah itu. Nah, kalau secara umum diaphragmatic breathing itu aman atau safe dilakukan baik pada kondisi instabil maupun pada kondisi kronik atau sudah stabil atau fase sudah rawat jalan. Ya, secara spesifik untuk diaphragmatic breathing bisa dilakukan bahkan dalam keadaan pasien tidak sadar. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti gerakan kembang kempis dari perutnya. Kemudian kita fasilitasi dengan mengarahkan atau mengarahkan pegangan kita pada otot perut, kemudian kita sedikit memberikan stimulasi pada proses psikoseusnya. Seperti itu. Ya. Itu mungkin dari Arafi. Ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, ini Pak. Ya. Sejauh mana peran fisioterapis pada kasus stroke pada fase rehabilitasi? Sejauh mana pasien determinasi ya, maksudnya ya sekali lagi konsep fisioterapi itu kalau kita mengacu pada konsep ICF ya berarti yang kita lihat adalah bukan cuma rehabnya sebenarnya ya, bukan cuma rehabilitasi atau pemulihan, tetapi bagaimana istilahnya membuat pasien ini bisa berpartisipasi, kemudian kembali aktif, bersosialisasi, bermasyarakat, kembali bisa melakukan aktivitas hobinya, bisa kembali istilahnya melakukan olahraga, bisa kembali bersepeda dan sebagainya. Artinya, semaksimal mungkin kita mengembalikan pasien dalam keadaan istilahnya secara fungsi dia dalam keadaan statusnya optimal. Ya, bukan cuma sekedar kalau misalnya sekedar bisa berjalan kembali, ya. Kalau itu kan rehabnya. Tetapi dalam promotif, preventif, artinya kemudian peningkatan kualitas gerak. Jadi peningkatan kualitas hidup bukan sekedar gerak, tapi peningkatan kualitas hidup atau quality of life-nya pasien itu menjadi target kita. Nah, kata kualitas hidup ini tidak mengenal istilahnya limit. Ya, masing-masing orang mungkin punya quality of life-nya yang berbeda. Tetapi bagaimana kita mengembalikan pasien menjadi individu yang memiliki hidup yang berkualitas, itulah intisari dari penanganan fisioterapi yang kita lakukan pada pasien-pasien pasca mengalami stroke. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Ya. Halo, Mas Arfi. Halo. Jadi karena saya tidak dapat kontak, jadi saya lanjut di ini pertanyaan balik, umpan balik dari Niluh Ayu Sri Artia. Baik, terima kasih Pak. Berarti rehabilitasi lebih merujuk pada task spesifik dengan fungsi grup otot secara sinergis ya Pak? Ya, jadi bisa dikatakan seperti itu, tetapi
rehabilitasi atau proses fisioterapi yang kita lakukan pada pasien pasca stroke itu mengacu bagaimana mengembalikan pasien dalam kondisi gerakan secara optimal, kualitas hidup secara optimal, ya. Sekali lagi sesuai dengan domain fisioterapi adalah membuat kualitas hidup semakin optimal dengan memanfaatkan peningkatan kualitas gerak baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Ya, saya kembalikan ke moderator. Halo, Mas Arfi. Halo, ya. Iya, iya. Halo, ya. Iya, sebentar Pak, ini moderatornya ada masalah sinyal. Iya, baik. Sebentar ya Pak. Atau saya jawab ini, ada pertanyaan terakhir dari ini, Titin Kartini. Kapan pasien post-stroke bisa dideterminasi intervensi FT? Maksudnya sejauh mana peran FT terhadap pasien pasca stroke? Kalau pasien kita ya bisa kembali menjalani hidup secara normal kembali, berarti fisioterapinya sudah selesai. Ya. Atau ketika pasien stroke kita bisa pulih secara maksimal, kemudian aktif, bisa kembali bergerak, bisa dia kembali bekerja, kembali melakukan aktivitas hobinya, kemudian atau setidaknya kembali mandiri dan sebagainya, itu fisioterapinya sudah selesai. Ya, jadi semakin dia bisa mandiri, semakin dia bisa menemukan caranya untuk bagaimana recover, itu berarti semakin baik untuk dia. Artinya fisioterapi sudah bisa dikatakan sudah selesai. Sambil paling tidak kita monitor saja. Itu mungkin yang bisa saya jawab terkait dengan pertanyaannya Titin. Kemudian berikutnya, apakah ada perbedaan penanganan pasien HS dan NHS kaitannya dengan neuroplastisitas? Ya, kembali lagi, perbedaannya penanganan pasien HS dan NHS yang paling spesifik adalah dari terkait dengan pengaturan dosisnya. Ya, kalau dalam prinsip neuroplastisitas, ya dibutuhkan praktik yang masif. Ya, namun praktik yang masif itu tidak bisa kita lakukan secara serampangan pada pasien-pasien non-hemorrhagic. Karena bisa memicu terjadinya hemorrhagic atau stroke atau recurrent stroke atau stroke berulang. Ya. Kemudian kalau HS itu biasanya relatif sudah stabil. Ya, biasanya relatif sudah stabil dan itu bisa kita praktekkan more praktik. Akan tetapi kembali lagi kepada prinsip-prinsip safety, kembali lagi kepada desain dosis yang sifatnya misalnya zona latihan dengan prinsip misalnya 220 dikurangi umur, kemudian kita main aman saja misalnya 60% dari DM atau denyut nadi maksimalnya. Namun kalau pasien misalnya HS, ada dia menggunakan misalnya beta blocker, menggunakan furosemid misalnya, menggunakan obat-obat jantung, maka kita harus turunkan dosisnya 10% dari denyut nadi maksimal atau zona latihan maksimal. Misalnya kita kalau dia tidak menggunakan beta blocker, kita ambil misalnya 60%. Maka kalau dia menggunakan beta blocker, maka kita harus turunkan 10%. Kita gunakan saja misalnya amannya 10% dari denyut nadi maksimal kalau terkait dengan zona latihannya. Sekali lagi, HS dengan NHS itu dalam kembali lagi per individu pasien itu berbeda. Dan perlakuan prinsip umumnya kan more praktik. Tetapi kalau NHS, maka kita harus hati-hati kalau kita menerapkan yang namanya more praktik. Karena kalau salah-salah, itu bisa memicu terjadinya pendarahan atau stroke yang berulang. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Kembali ke moderator. Iya, Bapak. Mohon maaf, ini moderatornya sepertinya kehilangan sinyal, jadi tidak bisa join lagi, Bapak. Oke, baik. Sepertinya dari peserta sudah cukup mengenai tanya jawabnya.
Terima kasih kepada Bapak Herdin yang telah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa. Berikutnya saya akan membacakan kesimpulan dari pemaparan materi dari Bapak Herdin, yaitu dalam menangani suatu kasus, kita tidak bisa hanya dengan suatu pendekatan saja. Dan juga dari beberapa pendekatan pada kasus stroke yang ada, semuanya kembali ke high repetition dan text-oriented untuk mencapai fungsional yang optimal. Karena tanpa high repetition dan text-oriented, suatu pendekatan tidak akan bisa optimal. Selain latihan fungsional, ternyata breathing exercise juga sangat berperan dalam perbaikan saraf, sehingga penting bagi kita semua untuk memperhatikan pelatihan breathing pada pasien stroke. Begitu ya Bapak Herdin, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Ya, saya closing statement sedikit. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, sekali lagi saya sama-sama belajar. Jadi kalau ada salah kata, saya mohon dimaafkan.